Selamat pagi anak-anak, senang bertemu dengan kalian. Bunda percaya kita semuanya sehat-sehat. Tentunya kalian tidak lupa ya menjaga protokol kesehatan seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kepada kita sebagai bentuk ketaatan kita demi kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Kembali buku B yaitu sub tema 1 pembelajaran 3, 4, 5, dan 6. Adapun muatan pelajarannya dalam bahasa Indonesia, PKN, IPS, dan SBDP. Baik, perhatikan bahasa Indonesia. Anak-anak, seperti yang sudah Bunda ajarkan beberapa kali sebelumnya bahwa untuk menemukan sebuah informasi penting dalam sebuah teks, kalian tidak perlu susah-susah. Baik pun itu membuat informasi penting tersebut dengan cara memeta, membuat bagan, atau membuat kesimpulan pun ya anak-anak, atau membuat mind mapnya pun kalian sudah mengerti. Cukup dengan menggunakan kalimat tanya yang biasa kita sebut dengan adik simba. Nah anak-anak, untuk itu Bunda kalian kasih tugas untuk menguatkan, mengkonfirmasi kembali apakah kalian sudah begitu memahami dengan baik atau masih perlu belajar. Karena itu Bunda sarankan suruh kalian baca buku paket pada halaman yang ke-14. Ada tema di situ, tanam pohon pada Hari Proklamasi Indonesia. Pada bacaan yang halaman 14 dan pada halaman 15 itu ada pertanyaan sesuai dengan cara untuk menemukan informasi penting dalam teks tersebut. Silakan kerjakan nanti tentunya setelah kalian selesai mengikuti video-video ini. Baik, Bunda lanjutkan. Sekarang muatan bahasa Indonesia masih peta konsep tersebut, dan bagan dalam bentuk apapun kalian mau tuangkan, kalian bisa lakukan. Yang pasti pakailah adik simba untuk menemukan informasi penting dalam teks tersebut. Muatan PKN, arti tanggung jawab. Nah, tanggung jawab adalah sikap kita atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugasnya dan kewajibannya terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, terutama kepada Tuhan. Nah, contohnya nih, contoh tanggung jawab ya. Kalau tanggung jawab terhadap Tuhan itu kalian harus beribadah, ya kan? Bersyukur, lalu berbuat baik ya kepada Tuhan, melaksanakan tugas. Kalau tanggung jawab sebagai anak apa sih? Kalian harus wajib belajar, taat kepada orang tua, hormat, sopan bersikap ya. Sungguh-sungguh bantulah orang tua kamu. Ya kan, apa yang bisa. Baik, anak-anak, kalau tanggung jawab sebagai siswa. Nah, kalian kan siswa ya, pelajar, murid SD BKM, Bina Kreasi Mandiri. Apa sih tanggung jawab kalian di sekolah? Nah, kita lihat tanggung jawab kita. Kita yang pertama taat peraturan. Peraturan apa saja sih? Pakai seragam. Apalagi datang tepat waktu. Oh iya bener, nggak boleh telat ya. Iya Bunda. Oh, kumpulkan tugas. Yes. Harus piket, ya kan? Jujur mengerjakan PR, bahkan menjawab soal malu selama pandemi harus jujur. Tanggung jawab sebagai anggota masyarakat nih di lingkungan kalian. Kalian kan tinggal dengan tetangga nih. Nah, tanggung jawab kita bertetangga seperti apa? Bersihkan dulu lingkungan kamu sendiri. Lalu bersihkan lingkungan kamu, jaga keamanan lingkungan kalian. Bantu tetangga kalau ada kesusahan. Dan ingat ya, jangan nyetel TV atau video atau apapun, tape recorder dengan kenceng-kenceng. Itu juga mengganggu, nggak boleh ya. Tanggung jawab kita sebagai warga negara apa sih? Patuhi. Kalau di jalan raya, patuhi rambu-rambu lalu lintas, pakai helm, bawa STNK, SIM lengkap bagi urus yang sudah dewasa 17 tahun. Kemudian negara kita ini banyak budayanya, cintai budaya kita. Jangan lebih suka loh budaya orang luar negeri, lebih senang belanja di luar negeri karena uang banyak. Nah, itu bukan sebuah tanggung jawab terhadap negara. Nah, kemudian kita harus menjaga nama baik Indonesia, jangan bikin malu nama Indonesia, ya dijelek-jelekin pemerintah kita. Kita bertanggung jawab menjaga nama baik Indonesia termasuk pemimpin kita. Nah, tanggung jawab kita terhadap negara wajib juga membayar pajak. Nah, contoh menerapkan tanggung jawab pada saat pemilihan ketua RT di lingkungan kita. Di situ kan kita pemilihan ketua RT. Nah, kita pasti diundang dong, usia yang 17 tahun ke atas sudah punya KTP, mereka sudah bisa memilih. Nah, apa yang dilakukan? Dimusyawarahkan dulu nih
nggak ucuk-ucuk, aku sukanya Pak RT-nya si Anu, si A, si B. Nggak boleh dimusyawarahkan di situ. Tanggung jawab kita pun harus ikut mensukseskannya, mengikutinya. Kenapa? Karena RT akan memimpin wilayah kita, yang akan menjaga, menciptakan kerukunan antar kita. Apalagi kita ini berbeda-beda. Jadi kita harus ikut bermusyawarah ya saat ada pemilihan ketua RT. Nah, baik, kita lanjutkan anak-anak. Kita perhatikan pelajaran kita IPS selanjutnya. Nah, kita mau mengidentifikasi jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan kita dulu ya, yang dekat-dekat pada umumnya. Nah, ekonomi itu adalah kegiatan ekonomi ya, usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi sehari-hari orang berusaha ya, itu kegiatan ekonomi ya, seperti di pasar ada yang jualan, ada tukang jahit, ada pegawai dan lain sebagainya. Nah, tapi kita lihat, nah berikut kegiatan ekonomi berdasarkan bentang alam yang ada di sekitar kita. Nah, jenis usaha ekonomi masyarakat contohnya ada pertanian ya, tahu pertanian ya, ada peternakan, tahu juga peternakan ya, beternak ayam, sapi dan lain sebagainya. Sebagian besar masyarakat daerah pegunungan berprofesi sebagai petani. Apa itu? Menanam sayur-sayuran dan buah-buahan, itu kalau di daerah pegunungan. Kemudian selain bertani, masyarakat juga di pegunungan ya, di pegunungan itu berternak hewan seperti ada hewan, sapi, kambing, ayam, burung juga loh. Ya, perikanan di mana? Di air tawar, ikan mas, ikan lele ada di Sukabumi tuh banyak tuh ikan mas loh, banyak itu di Sukabumi. Nah, ikan kerapu, ikan patin. Nah, ada lagi kegiatan ekonomi. Nah, di daerah kehutanan yang hutan itu di sana banyak kayu. Kita dapat kayu itu dari hutan. Nah, bermanfaat untuk apa? Untuk perabotan rumah, industri mebel, kemudian bisa juga kayu bakar, peralatan rumah tangga, ya bangun di rumah kita kan ada kayu-kayu ya, bangun buat meja, kursi yang kalian duduki yang mahal, kayu jati itu mahal dari Jepara, ya ada kan kursi kalian dari kayu jati Jepara kan, itu dari hutan ya. Kemudian ada pertambangan, hasil pertambangan Indonesia itu banyak, ada emas, pertambangan perak, logam, aluminium, tembaga, batu bara. Nah, Indonesia kaya pertambangan. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, Indonesia itu juga memiliki daerah perindustrian. Apa itu industri? Industri merupakan kegiatan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang siap pakai terdapat di dataran rendah. Antara lain industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Nah, ada industri-industri di kota besar seperti di Bekasi. Di mana pusat industri? Ada di Jababeka, ada di Cikarang, ada juga di Pulau Gadung. Ya, sekarang apalagi kegiatan ekonomi perdagangan. Nah, selain industri ada kegiatan ekonomi yang berkembang di dataran rendah, ya, yaitu perdagangan. Seluruh dunia punya ya bisnis perdagangan, kegiatan antar negara, ya disebut ekspor impor. Kalau ekspor itu kita mengirimkan barang ke luar negeri, banyak yang kita kirim ke luar negeri. Kalau impor kita mendatangkan barang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Nah, itu kalau tas-tas yang mahal-mahal itu ya, ada tas mahal itu dari luar negeri, ya kan, baju, mobil mewah itu dari luar negeri ya, diimpor, dimasukkan ke negara kita. Nah, kita perhatikan sekarang muatan SPDP. SPDP itu kita belajar tentang nada diatonis minor. Diatonis minor dinyanyikan dengan sedih, penuh hikmat. Contohnya apa sih? Yang bersifat-sifat sedih dan hikmat ya. Contohnya dari yakinku teguh. Nah, itu biasanya dimulai dari nada A atau La. Bisa juga beberapa lagu diawali dengan nada Mi. Nah, kalian boleh perhatikan tentang nada yang berikut ya. A B C D E F G A itu La, C itu B, C itu Do, dan selanjutnya Re, D, dan selanjutnya. Boleh kalian. Baik anak-anak. Nah, perhatikan ya, tugas kalian setelah ini adalah dengarkan video dengan baik, video Bunda, simak baik-baik, kemudian kalian tulislah PowerPoint dan semuanya PowerPointnya boleh diringkas kalau kalian pinter. Nah,
Kemudian tugas yang sangat penting adalah tadi bahasa Indonesia pada halaman 14 dan 15. Bunda percaya kalian punya semangat karena Bunda semangat mengajarin kalian. Ayo, mari bekerja sama, bekerja dan berkarya. Olah dirimu, potensimu besar, kerjakan dengan baik. Tuhan memberkati.